kemudian dia juga banyak vitamin dari B kompleks di mana dia mampu untuk metabolisme energi, kemudian yang terakhir dia juga tinggi dari antioksidan yang nantinya itu akan sangat berperan penting dalam daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam produksi atau pemanfaatan dari suatu gergaji yang akan kita gunakan sebagai media untuk dari jamur tiram. Nah, yang pertama dapat dilihat dari mulai bahannya, jelas itu kita menggunakan adanya suatu gergaji, kemudian kita menggunakan dedang, kemudian kita menggunakan jelas kita menggunakan bibit dari jamur tiram, kita gunakan air, kita gunakan kapas, dan untuk alatnya kita bisa gunakan wadah botol plastik, kemudian kita pakai cutter, kita pakai pisau, kita pakai sprayer air, dan juga kita pakai mangkok atau wadah, dan juga kita bisa pakai kompor ataupun kukusan nantinya. Nah, untuk langkah-langkahnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat kita lihat pada video berikut ini. Belajar budidaya jamur dengan galon bekas. Ini setelah 2 minggu serbuk kayunya sudah mulai memutih seperti ini. Umur 1 bulan sudah mulai keluar bakal jamurnya kecil-kecil seperti ini. Setelah lewat 3 hari, jamurnya sudah bisa dipanen dan dimasak untuk lauk makan keluarga kita. Sekarang mari coba kita cicipi telur dadar dengan jamur tiram dari kebun sendiri. Mantap, enak banget. Dari video tadi sangat mudah kan dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu karena masih menggunakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar, tidak perlu beli-beli jauh-jauh, tapi masih kita bisa gunakan. Nah, yang paling penting dari praktik budidaya tanaman jamur ini, kita itu harus tahu bibit yang kita gunakan. Nah, bibit yang kita gunakan itulah harus yang baik ataupun harus yang unggul, karena bibit itu akan menentukan hasil kedepannya. Nah, saya merekomendasikan ada beberapa bibit-bibit yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu pakai. Yang pertama itu ada Jaya Mushroom, ada kemudian Mescola, dan juga ada nanti TM Mushroom. Nah, bibit-bibit inilah yang dinilai punya harga jual yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu jangkau, kemudian juga hasilnya lebih baik, dan juga hasil kualitas akhirnya juga bakal lebih tinggi. Nah, selain itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya jamur tiram tadi itu tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga punya nilai yang tinggi atau punya nilai tambah yang tinggi. Tidak hanya kita bisa gunakan atau kita makan dalam skala rumahan saja, tapi kita bisa membuka peluang khususnya untuk usaha rumahan. Nah, bisa tadi kita jual dari jamurnya, jamur mentah saja, kemudian kita juga bisa olah jadi masak-masakan, ataupun bisa jadi contohnya ada jamur crispy, ada nugget jamur, ada keripik jamur, kemudian nanti kita juga bisa yang tidak terpakai jamur ini kita bisa jual jadikan kompos, jika kita bisa jual dari bibit jamurnya yang nantinya itu akan membuka peluang usaha yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi, dan nantinya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menambah nilai-nilai ataupun bisa menambah ekonomi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tentang anggaran biaya yang kita pakai atau bapak-bapak dan ibu-ibu perlukan biayanya untuk produksi dari jamur tiram ini. Nah, mulai dari gergaji sampai botol-botol dan alat-alat yang saya lampirkan tersebut, nah dapat teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak lihat bahwasanya hanya memerlukan 272.000 saja kita sudah bisa untuk memproduksi dari jamur tiram itu untuk skala rumahan. Dengan 272.000